Ya, tadi. Oke, gimana dong? Oke, kita langsung mulai aja kelas pasti hari ini sudah join ya semua. Sebentar. Oke, kita langsung mulai aja kelas pasti hari ini. Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Berjumpa lagi di kelas pasti Bank Investasi bersama CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu? Saatnya kita membahas terkait strategi dengan waran terstruktur ya. Jadi untuk materi hari ini mungkin lebih memperkenalkan apa itu waran terstruktur, lalu produknya seperti apa gitu ya, dan bagaimana mekanismenya nanti akan dijelaskan oleh Mas Andreas di sini. Dan sebelum itu mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Wisnu Kumara dari tim Digital Business CGS Internasional Sekuritas Indonesia. Oke, sebelum masuknya ke Mas Andreas, mungkin saya ingin sharing sedikit bahwasanya kita memiliki beberapa event ya yang Bapak Ibu tentunya bisa kunjungi aja untuk membahas terkait materi yang menarik. Bapak Ibu bisa langsung aja kunjungi di website kita di cgsi.co.id, lalu pilih event ya. Nanti di sini Bapak Ibu bisa langsung daftar aja dan semua event kita rata-rata dijalankan secara online. Dan mungkin Bapak Ibu yang belum pernah hadir di kelas pasti gitu ya, saya ucapkan selamat datang. Dan yang belum mempunyai akun, tentunya kita buka akunnya secara online. Jadi Bapak Ibu bisa masuk lalu daftar sekarang di sini. Jadi pembukaan rekeningnya itu secara online mudah dan gampang dengan cara dengan masukkan alamat email lalu konfirmasi password gitu ya buat password. Dan di sini juga Bapak Ibu juga bisa cek di sini untuk langsung memproses pembuka rekeningnya. Dan nantinya akan dibantu oleh tim CSO kami. Kalau misalnya Bapak Ibu mengalami kendala, bisa aja langsung hubungi nomor WhatsApp dan jam kerjanya dari jam 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Oke, sebentar. Lalu saya informasikan juga terkait BIK ya, Bulan Inklusi Keuangan. Mungkin saya izin saya screen lagi. Ya, di sini ada Bulan Inklusi Keuangan di 2025 ini. Kita mulai startnya dari 29 September hari ini sampai tanggal 31 Oktober. Jadi di sini ada beberapa promo, yaitu adalah Lucky 500 ya, untuk bisa mendapatkan 100.000 untuk voucher investasi. Lalu selanjutnya di sini juga ada bonus in Oktober, dapatkan voucher investasi dan boneka Little Galaxian gitu ya. Jadi bisa aja membaca untuk syarat dengan tentuannya. Dan di sini juga tentunya bisa langsung daftar aja di kelas pasti kita yang kita adakan di sini untuk bisa mendapatkan potensi dari promo tersebut. Lalu juga di sini ada Sobat Genfest Challenge gitu ya. Eh Bapak Ibu bisa membuat video kreatif menarik mungkin. Lalu nanti akan dipilih dan nanti tentunya di sini juga bisa memasukkan video tersebut di TikTok ataupun Instagram Reels ya. Dan jangan lupa untuk tag kita CGSI_ID. Oke, itu saja informasi singkat Bapak Ibu dan tentunya di sini jangan lupa juga kita ada promo untuk pembuka rekening gitu ya. Yang belum buka rekening silakan langsung buka rekening sekarang di cgsi.co.id/register. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi 2. Di sini sudah ada Mas Andreas yang untuk membahas sesi pertama ini. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Andreas untuk membawakan sesi kedua. Oke, terima kasih Mas Wisnu atas kesempatannya. Terima kasih atas perkenalannya. Perkenalkan nama saya Andreas, Bapak Ibu, dari tim Waran Terstruktur CGSI Sekuritas Indonesia. Perkenankan saya untuk memperkenalkan atau mengajarkan bagaimana waran terstruktur bekerja. Mungkin dari audiens yang ada di sini mungkin sudah beberapa tahu tentang produk waran terstruktur. Akan tetapi mari kita perdalam kembali terkait produk waran terstruktur. Saya akan share screen saya. Oke.
Oke, mari kita mulai dari pengertian waran terstruktur ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah tahu apa itu waran struktur, tapi waran terstruktur itu adalah efek yang diterbitkan oleh penerbit. Dalam hal ini penerbitnya adalah CGSI Sekuritas Indonesia Bapak Ibu ya. Dalam hal ini kami adalah penerbit waran terstruktur dan kami juga adalah liquidity provider, di mana pergerakan si waran terstruktur ini mengikuti pergerakan harga underlying-nya Bapak Ibu. Jadi harga underlying itu apa Bapak Ibu? Underlying itu adalah saham-saham yang tergabung di IDX 80 Bapak Ibu. Jadi contoh saham-sahamnya adalah BBCA, BBNI, BMRI, MBMA, MDKA, dan banyak saham-saham liquid lainnya, sebanyak 80 saham di IDX 80, Bapak Ibu. Jadi secara simpelnya kita bisa bilang bahwa waran terstruktur adalah efek yang diterbitkan penerbit di mana pergerakan harga si waran terstruktur ini mengikuti pergerakan harga underlying Bapak Ibu. Jadi ketika harga underlyingnya naik, warannya ikut naik. Dan begitu pun juga ketika underlyingnya turun, warannya juga akan turun Bapak Ibu. Jadi yang perlu kita lakukan apa gampangnya adalah analisis dari underlyingnya Bapak Ibu. Jadi kita perkirakan harga underlyingnya naik atau turun begitu Bapak Ibu ya. Jadi CJSI Sekuritas saat ini merupakan salah satu penerbit waran terstruktur dari 5 penerbit yang ada di Bursa Efek Indonesia dan CJSI Sekuritas memiliki 25 produk existing di Bursa Efek Indonesia. Nah, kita ambil contoh Bapak Ibu di screen Bapak Ibu dapat Bapak Ibu lihat bahwa kita mempunyai contoh kita memiliki hak untuk membeli saham BBNI, kita katakan BBNI di harga 4350 di tanggal 11 September kemarin, maka ketika warannya berharga 50, berarti kita membeli si BBNI di harga 4350 dengan harga waran cukup dengan Rp50 Bapak Ibu. Jadi kita cukup membeli harga saham BBNI yang di harga 4350 dengan harga warannya di Rp50 per satu lotnya Bapak Ibu. Begitu per satu lembarnya maksud saya. Jadi satu lotnya kira-kira Rp5.000 Bapak Ibu. Murah bukan? Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah perbandingan dari saham, waran biasa dan waran terstruktur Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, saham dan waran saham adalah efek yang biasa kita dapatkan ya. Saham itu diterbitkan oleh emiten, begitu pula dengan waran saham. Waran saham didapatkan ketika IPO, Bapak Ibu, atau ketika diperdagangkan di secondary market, kita membeli waran biasa. Tetapi ketika untuk waran terstruktur itu diterbitkan oleh anggota bursa. Dalam hal ini adalah CGSI Sekuritas Indonesia. Nah, perbedaan kedua terletak di underlying-nya, di mana underlying-nya dari saham dan waran saham tadi adalah bisnis dari emiten tersebut, Bapak Ibu. Sedangkan untuk waran terstruktur, underlying-nya adalah saham-saham yang tergabung di IDX 80. Nah, untuk variabel ketiga yaitu penyelesaian jatuh tempo, Bapak Ibu. Untuk saham, seperti yang Bapak Ibu ketahui, saham ini saat ini tidak mempunyai jatuh tempo. Untuk waran saham, menunggu exercise-nya biasa minimum 2 tahun, Bapak Ibu. Tapi untuk waran terstruktur, kita mempunyai variabel waktu berbeda-beda, 2 bulan sampai 2 tahun. Nah, untuk strategi jual atau belinya bagaimana Bapak Ibu? Untuk saham kita memperkirakan bahwa harga sahamnya naik atau bisa kita bilang dengan long begitu ya Bapak Ibu. Memperkirakan harga sahamnya naik atau tidak ketika sudah yakin bahwa sahamnya naik atau tidak kita beli. Begitu juga dengan waran saham yang sama-sama mempunyai strategi membeli. Tetapi untuk waran terstruktur kita mempunyai dua tipe yaitu membeli jenis call dan membeli put di mana ketika kita memprediksi harga si underlying-nya naik, kita membeli waran terstruktur jenis call. Tetapi ketika memprediksi harga si underlying-nya turun, maka kita membeli waran terstruktur jenis put. Jadi ketika underlying-nya turun, waran struktur jenis put ini akan naik Bapak Ibu, berkebalikan dengan pergerakan underlying-nya. Nah, untuk potensi keuntungannya bagaimana Bapak Ibu? Untuk saham dan ketiga instrumen ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari capital gain Bapak Ibu. Tetapi ada perbedaannya sedikit, untuk waran saham kita mendapatkan keuntungan dari harga exercise di bawah harga pasar Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, untuk waran saham kita dapat melakukan exercise warannya menjadi saham reguler. Tetapi untuk waran terstruktur tidak akan ada exercise seperti waran biasa, tetapi kita akan mendapatkan hasil penyelesaian tunai yang dimana uangnya akan langsung ditransfer ke RDN Bapak Ibu tanpa melakukan apa-apa begitu. Dengan syarat Bapak Ibu sudah memiliki waran terstrukturnya di portofolio Bapak Ibu sendiri. Nah, untuk kodenya bagaimana Bapak Ibu? Untuk saham, kodenya terdiri dari empat, empat, empat karakter seperti BBNI. Untuk waran saham kita mempunyai BBNI strip warrant. Untuk waran struktur kita mempunyai 10 karakter. BBNI YUCV5 yang nanti akan dijelaskan di PPT berikutnya. Nah,
Sempat saya singgung tadi ada dua jenis waran Bapak Ibu. Yang pertama adalah waran struktur jenis call dan waran terstruktur jenis put. Saat ini CJSI Sekuritas Indonesia sebagai penerbit menerbitkan waran struktur jenis call, di mana waran struktur jenis call digunakan untuk mengunci harga beli, sehingga investor dapat membeli di harga yang lebih murah. Dengan kata lain, Bapak Ibu, waran struktur jenis call ini akan naik ketika harga underlying-nya naik. Jadi kita mempunyai hak untuk membeli, begitu. Sama seperti saham biasa, kita memprediksi bahwa akan terjadi kenaikan di underlying-nya. Jadi itu waran struktur jenis call ya Bapak Ibu. Jadi kita memprediksi atau prediksi long begitu ya, seperti yang ada long, ada short. Nah untuk shortnya itu kita membeli waran struktur jenis put Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah yakin pada underlying-nya akan turun, maka kita akan membeli waran terstruktur jenis put. Jadi kita mendapatkan keuntungan dari waran struktur jenis put ketika underlying-nya turun, Bapak Ibu. Jadi kita mempunyai hak untuk menjual. Itulah waran struktur put. Jadi waran struktur jenis call ini akan naik ketika underlying-nya naik. Waran terstruktur jenis put ini akan naik ketika underlying-nya turun. Begitu simpelnya Bapak Ibu ya. Tetapi untuk saat ini waran struktur yang diterbitkan oleh CGSI Sekuritas terbatas di waran struktur jenis call, sehingga Bapak Ibu dapat melihat atau di aplikasi online trading iTrade nanti waran struktur jenis call yang dimiliki oleh CGSI. Nah, ini adalah 10 variabel unik yang dimiliki oleh nama dari waran struktur. Kita mulai dengan contoh berikut BBNI YUCV5A. Kita mulai dari variabel paling kiri, 4 paling kiri itu BBNI. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan kode underlying-nya. BBNI itu adalah kode underlying-nya. YU itu adalah kode penerbit atau dalam hal ini adalah kode CGSI Sekuritas Indonesia Bapak Ibu. C itu apa? C itu adalah jenis waran strukturnya Bapak Ibu. Sebelumnya saya sudah katakan bahwa ada waran terstruktur jenis call, ada waran struktur jenis put. C ini berarti call gitu Bapak Ibu. Selanjutnya ada V. V itu adalah bulan jatuh tempo. Bapak Ibu seperti yang dapat Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ada tabel waran terstruktur jatuh temponya bulannya dari Januari sampai Desember. V itu ada di Oktober Bapak Ibu. Jadi kode Oktober kode V itu adalah mewakilin bulan Oktober. Limanya menandakan apa Bapak Ibu? Berarti tahun 2025. Sedangkan untuk A itu mungkin dapat diabaikan ya, karena itu adalah kode unik Bapak Ibu. Jadi pengertian dari BBNI YUCV5A ini adalah waran terstruktur terbitan saham BBNI yang diterbitkan oleh CJSI Sekuritas jenis call waran jatuh temponya di Oktober di 2025 begitu Bapak Ibu. Jadi gampang saja 10 variabel ini mewakili setiap penamaan karakteristik yang dibutuhkan Bapak Ibu ketika ingin membeli waran terstrukturnya nanti di iTrade begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan kelebihan dari waran terstruktur ya Bapak Ibu? Yang pertama, kelebihannya underlying-nya dari waran struktur ini menggunakan indeks IDX 80 yang liquid Bapak Ibu. Jadi IDX 80 adalah gabungan saham-saham di Bursa Efek Indonesia 80 jenis saham yang memiliki likuiditas terbaik. Jadi dengan menggunakan indeks 80, IDX 80 berarti secara otomatis ketika kita membeli waran strukturnya ada rasa keamanan dari segi likuiditas karena underlying-nya mempunyai likuiditas. Jadi tidak sembarangan bisa kita katakan tidak saham abal-abal begitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kelebihan kedua apa? Yaitu dapat membeli kapan saja dengan liquidity provider. Nah, CGSI Sekuritas Indonesia berperan sebagai liquidity provider, yaitu menyediakan bid dan offer supaya Bapak dan Ibu dapat membeli dan menjual waran terstruktur kapan saja selama jam market dan hari bursa berlaku. Jadi tidak perlu takut buat Bapak Ibu yang sudah membeli waran terstruktur dari CGSI, tidak perlu takut untuk dapat bisa menjual waran terstrukturnya. Karena dengan kehadiran liquidity provider, maka Bapak Ibu dapat menjual dan membeli waran terstruktur kapan saja. Yang ketiga, kelebihannya adalah modal lebih kecil dengan potensi leverage yang lebih tinggi. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi ketika Bapak Ibu membeli underlying-nya, katakan Bapak Ibu membeli saham BBNI, mungkin kenaikan yang didapat Bapak Ibu dari pembelian sahamnya hanya 2%. Tetapi ketika membeli waran terstrukturnya, Bapak Ibu dapat mendapat gain yang lebih tinggi mungkin sekitar 5%, di mana kenaikan underlying-nya cuma 2% begitu. Jadi leverage-nya leverage-nya berarti dua kali ya Bapak Ibu, 2% ke 5%, 2,5 kali begitu. Kelebihan yang selanjutnya adalah transaksi waran struktur itu dijamin oleh regulator, dijamin oleh OJK, dijamin oleh
Bursa Efek Indonesia ke Pay dan dijamin oleh KSEI. Jadi seluruh regulator melindungi transaksi waran struktur. Jadi buat Bapak Ibu yang merasa takut dan khawatir dengan bagaimana peraturan terkait waran struktur tidak perlu khawatir karena semua peraturan tertera di internet dari OJK, Bursa Efek Indonesia, KPI dan KSEI. Dan yang terakhir adalah risiko yang terukur dan potensi keuntungan tidak terbatas. Jadi ketika membeli waran terstruktur, tidak ada arah, tidak ada ARB, jadi potensi keuntungannya tidak terbatas Bapak Ibu ya. Nah, dari kelebihan tersebut tetapi terdapat juga risiko dari waran terstruktur. Yang pertama, karena harganya dipengaruhi underlying, maka pergerakan waran terstruktur ini sangat dipengaruhi oleh pergerakan underlyingnya. Bisa dikatakan ini risiko, bisa dikatakan juga keuntungan ketika Bapak Ibu sudah melakukan analisis secara baik dan benar sesuai dengan profil risiko Bapak Ibu. Yang kedua, risikonya adalah pergerakan harga warren bisa jauh lebih tajam dibanding underlying-nya. Nah, saya sudah jelaskan sebelumnya ada efek leverage Bapak Ibu. Jadi seperti contoh sebelumnya, ketika BBNI naik 2%, warren terstrukturnya naik 5%, begitu, 2,5 kali. Tetapi ketika BNI-nya turun, underlying-nya turun 2%, maka waran terstrukturnya bisa turun juga 5%, Bapak Ibu. Jadi pergerakan harganya bisa jauh lebih tajam dibanding saham dasarnya. Dan risiko yang terakhir adalah adanya jatuh tempo, Bapak Ibu. Setelah jatuh tempo, waran terstruktur itu tidak bisa diperdagangkan lagi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mempunyai waran terstruktur tersebut, setelah jatuh tempo, ada mekanisme penyelesaian secara tunai, tidak perlu melakukan apa-apa. Jadi ketika Bapak Ibu membeli waran terstruktur yang memiliki hak in the money atau memiliki hak untuk mendapatkan uang penyelesaian tunai yang akan ditransfer langsung secara langsung ke RDN Bapak Ibu, maka Bapak Ibu mendapat keuntungan uang tunai ke RDN Bapak Ibu. Tetapi memang di satu sisi karena ini waran struktur punya masa berlaku, kadangkala nasabah itu lupa kalau waran strukturnya sudah mau jatuh tempo. Jadi harap berhati-hati ketika membeli waran terstruktur, baik dari CGSI atau dari penerbit lain itu biar diperhatikan masa berlakunya, begitu Bapak Ibu ya. Lalu mengapa Bapak Ibu lebih baik untuk melakukan transaksi di waran terstruktur CGSI? Yang pertama, rasionya memiliki rasio yang cukup rendah. Dengan rasio yang rendah, hasil uang jatuh tempo yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang ditransfer langsung ke RDN itu, uang jatuh temponya jauh lebih besar daripada waran terstruktur yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang kelebihan kedua yaitu harga penerbitan waran terstruktur kita yang kompetitif, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melihat seluruh waran terstruktur yang tersedia di Bursa Efek Indonesia, harga waran terstruktur dari CGSI itu jauh lebih kompetitif sehingga exposure yang didapatkan ketika membeli waran terstruktur dari CGSI itu akan lebih besar begitu. Nah, yang ketiga kelebihannya apa Bapak Ibu? Harga pelaksanaannya yang cukup rendah. Dengan harga pelaksanaan yang cukup rendah, maka kesempatan Bapak Ibu untuk mendapatkan waran terstruktur yang sensitif terhadap underlying-nya lebih besar. Dan juga keuntungan kedua, Bapak Ibu dapat memiliki waran terstruktur yang hasil penyelesaian tunainya atau uang yang diberikan ke RDN Bapak Ibu itu lebih besar. Jadi uang jatuh temponya lebih besar Bapak Ibu dibanding produk-produk lain yang ada di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir adalah kita CGSI Sekuritas Indonesia memiliki MKBD yang memadai untuk menopang produk waran terstruktur sehingga risiko gagal bayar itu sangat kecil terjadi. Lalu bagaimana cara memilih waran terstruktur ya Bapak Ibu? Jadi ada 4 step untuk memilih waran terstruktur. Yang pertama Bapak Ibu harus memilih underlying-nya dulu. Memilih underlying yang mungkin Bapak Ibu sudah analisis secara fundamental, teknikal, atau secara momentum memiliki narasi yang baik. Jadi Bapak Ibu dapat memilih underlying-nya, di mana underlying tersebut akan menjadi saham dasar dari waran terstrukturnya. Jadi Bapak Ibu silahkan lakukan analisis yang Bapak Ibu ketahui atau Bapak Ibu punya pakemnya, lalu lihat apakah memiliki kemungkinan untuk naik di masa depan atau untuk turun di masa depan, begitu. Lalu kita analisis kemungkinan tren underlying-nya ke depan, di mana Bapak Ibu harus membaca kondisi pasar. Sebelum membeli waran terstruktur, investor harus atau Bapak Ibu harus melihat kemungkinan tren dari pergerakan si underlying-nya. Dan yang ketiga, kita memilih waran terstrukturnya atau memilih spesifikasi Bapak Ibu. Jadi kita punya website Bapak Ibu kalau untuk memilih waran terstruktur, CGSI memiliki website untuk waran terstruktur sendiri di warren.cgsi.com
di mana setiap produk waran terstruktur Bapak Ibu dapat lihat rasionya, harga pelaksanaannya, lama jatuh temponya, sehingga Bapak Ibu dapat memilih variasi waran struktur yang ingin dibeli oleh Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu dapat mengunjungi iTrade kita untuk melakukan transaksi waran terstruktur tersebut. Bisa membeli satu lot, dua lot, atau bagaimana risiko strategi dari Bapak Ibu masing-masing. Nah, informasi terkait waran terstruktur sebenarnya sudah sangat jelas dicantumkan di website kita, Bapak Ibu, dimulai dari dokumen prospektus, yaitu di mana dokumen ini adalah dokumen terkait informasi umum dari CGSI Sekuritas Indonesia, mencakup rencana dan tahapan penerbitan waran terstruktur, mencakup risiko dan manfaat waran struktur yang dapat Bapak Ibu baca di prospektus yang tertera di website kita, Bapak Ibu. Selanjutnya kita memiliki namanya term sheet, Bapak Ibu. Term sheet ini dinamakan dengan dokumen spesifikasi waran terstruktur, di mana terdapat spesifikasi secara detail, baik itu nama underlying, harga pelaksanaan, rasionya berapa, jumlah penerbitannya berapa, jatuh temponya kapan, penyelesaiannya kapan, begitu Bapak Ibu. Jadi secara spesifik dapat dilihat di dokumen term sheet yang sama juga dapat kita lihat di website waran terstruktur di waran.cjsi.com. Dan yang terakhir adalah keterbukaan informasi, di mana dokumen ini mencakup terkait corporate action terjadi pada saham underlying-nya, baik itu terdapat penyesuaian perubahan prospektus, penyesuaian rasio akibat aksi korporasi, aktivitas liquidity provider, dan banyak keterbukaan informasi yang akan dapat Bapak Ibu lihat secara transparan di website Waran CGSI. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 dokumen besar, prospektus, term sheet, dan keterbukaan informasi. Semuanya transparan, semuanya dapat Bapak Ibu lihat di website waranstrukturcgsi.com. Lalu selanjutnya kita bahas sedikit terkait penyelesaian jatuh tempo dari waran terstruktur. Yang saya katakan tadi terdapat penyelesaian tunai yang ditransfer ke RDN Bapak Ibu masing-masing. Kita lihat saja yang warna hijau Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membeli waran terstruktur in the money, yang dimana waran struktur in the money adalah harga harga waran struktur yang memiliki harga penyelesaian yang lebih besar dari harga pelaksanaan. Harga penyelesaian itu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu? Harga penyelesaian adalah harga dari underlying-nya. Harga underlying-nya harus lebih besar dari harga exercise, harga pelaksanaan. Harga pelaksanaan didapat dilihat di term sheet waran terstruktur yang dapat dilihat di website kita. Jadi Bapak Ibu yang membeli waran terstruktur dan membeli waran struktur jenis in the money itu akan mendapat penyelesaian tunai ketika jatuh tempo. Tetapi untuk at the money dan out of the money tidak akan mendapat penyelesaian tunai ketika jatuh tempo Bapak Ibu. Jadi ketika harga penyelesaian atau harga underlying-nya mendekati jatuh tempo sudah kurang dari sama dengan dari harga exercise, lebih baik dijual di secondary market Bapak Ibu daripada portofolio Bapak Ibu hilang tanpa mendapat penyelesaian tunai. Begitu kira-kira. Nah, inilah produk-produk yang tersedia saat ini dari produksi JSI Sekuritas Indonesia. Terdapat 25 produk, Bapak Ibu. Ada beberapa variasi produk, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan, Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat membeli waran terstruktur ini di iTrade, semua tersedia, tinggal kita ketik kode waran terstrukturnya akan muncul. Tetapi ingat dulu, kita harus melakukan analisis fundamental dan teknikal terlebih dahulu di setiap underlying-nya, Bapak Ibu. Jadi, kita kebetulan ada warna struktur yang baru keluar kemarin, Bapak Ibu, dari sebelah kanan. Ada AADI, YUCK6A, BBCA, YUCK6A, BMRI, YUCK6A, MBMA, MDKA, PGO, PTRO, SCMA, dan Telkom. Yang dimana mungkin beberapa dari saham ini masih memiliki momentum untuk kenaikan, apalagi hari ini ya kita cukup terkejut dengan kenaikan MBMA yang masih naik kencang ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat memilih waran terstruktur MBMA YUCK6A dan mendapat pergerakan leverage yang sangat sensitif terhadap underlying-nya. Jadi seperti contoh MBMA YUCK6A sudah naik sekitar 30-an% untuk hari ini, padahal underlying-nya masih bergerak di 15% begitu Bapak Ibu. Jadi 2 kali pengungkitnya. Begitu kira-kira. Untuk PTRO juga ya Bapak Ibu kita punya waran struktur PTRO yang hari ini sudah mengalami kenaikan 6%. Kira-kira kenaikan waran terstrukturnya sudah 12-15% Bapak Ibu. Jadi dengan modal Bapak Ibu yang jauh lebih kecil ketika membeli waran terstruktur yang mungkin
jauh lebih murah dari ketika membeli underlying-nya, Bapak Ibu dapat keuntungan yang berlipat-lipat kali daripada membeli underlying-nya. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah perbandingan dari waran terstruktur sebagai pembuktian bahwa harga waran terstruktur itu mengikuti pergerakan underlying-nya Bapak Ibu. Yang warna biru adalah harga waran terstruktur, yang warna abu-abu adalah harga induknya, di mana kita lihat bahwa pergerakan MTEK YUCV5A mengikuti persis pergerakan dari MTEK induknya, begitu Bapak Ibu. Jadi pergerakan waran terstruktur ini terbukti mengikuti pergerakan harga underlying-nya, begitu kira-kira. Ada contoh lain begitu Bapak Ibu dari CTRA-YUCZ5A, di mana pergerakan dari water struktur CTRA-YUCZ5A juga mengikuti pergerakan induk dari CTRA-nya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Jadi terbukti bahwa waran terstruktur dari CGSI itu mengikuti pergerakan harga induknya. Lalu kita mempunyai promo ya Bapak Ibu yang sedang berlangsung dari 28 Juli sampai 22 Oktober 2025, Tap Trade and Triumph, di mana minimal 10 transaksi waran terstruktur CSI selama periode berlangsung. Bapak Ibu yang melakukan pembelian minimal 10 kali waran terstruktur dengan akumulasi nilai transaksi mencapai 5 juta akan eligible untuk total hadiah 5 juta untuk 15 pemenang, di mana peringkat 1 dan 5 berhak mendapatkan 500.000 setiap pemenang, dan peringkat 6 sampai 15 250.000 per pemenang yang akan ditransfer langsung ke RDN Bapak Ibu. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu dengan promo yang berlangsung. Cukup melakukan 10 kali transaksi dengan akumulasi nilai transaksi 5 juta. Bapak Ibu berhak mendapat keuntungan hingga 5 juta rupiah. Begitu ya. Saat ini juga Bursa Efek Indonesia memiliki program Investor Reward Program periodenya 21 April sampai 22 Oktober 2025, di mana Bapak Ibu diperkenankan untuk melakukan transaksi waran terstruktur sebanyak-banyaknya di anggota bursa peserta apapun, yang dalam hal ini CGSI juga tergabung dalam periode program ini, dan dapatkan kesempatan total hadiah 250 juta rupiah Bapak Ibu ya. Syaratnya cukup gampang, cukup untuk melakukan transaksi waran terstruktur sebanyak-banyaknya, dan Bapak Ibu berhak untuk mendapat 5 juta untuk 15 orang pemenang dan 2,5 juta untuk 10 orang pemenang. Jadi kapan lagi Bapak Ibu mendapat hadiah yang berlimpah-limpah, sudah cuan dari waran terstrukturnya, cuan lagi dari programnya Bapak Ibu. Nah, terdapat juga grand prize Bapak Ibu Galaxy S25 Ultra 12 GB 512 GB dengan highest value investor akan mendapatkan 15 juta top up RDN, dan highest value investor kedua mendapat 10 juta top up RDN. Jadi strateginya mungkin Bapak Ibu dapat tektok-tektok waran strukturnya di tradingin, keluar masuk, atau mungkin di swing tetapi nominalnya cukup besar. Jadi ya, mungkin semoga Bapak Ibu mendapat lucky draw nanti di Galaxy S25 Ultra ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin sekian dari saya Bapak Ibu terkait produk waran struktur. Jika terdapat penjelasan yang kurang mengerti atau terdapat pertanyaan yang ditanyakan terkait waran struktur, bisa dituliskan di kolom komentar, kolom chat, sehingga kami dapat menjawabnya nanti. Sesi selanjutnya mungkin akan dilanjut oleh Mas Wisnu tentang bagaimana mungkin cara membeli waran terstruktur di iTrade. Mungkin boleh dibantu oleh Mas Wisnu. Mas Wisnu dipersilakan. Oke, thank you ya Mas Andre untuk pembahasan materinya yang sangat detail dan tentunya juga kita memiliki promo untuk Investor Reward Program yang untuk spesifik transaksi waran terstruktur gitu ya. Dan hadiahnya cukup menarik ya. Ada lucky draw, lalu ada game prize berupa Galaxy S25 Ultra gitu ya. Jadi sambil kita berinvestasi mendapatkan cuan gitu ya. Tentunya nggak kalah menariknya kita juga memberikan hadiah-hadiah menarik untuk yang aktif transaksi di warren terstruktur. Oke, mungkin langsung saja di sini saya langsung akan apa namanya mensimulasikan cara bertransaksi melalui CGSI gitu ya. Dan nanti saya coba liatin bagaimana untuk eh, bertransaksi ya. Atau kita melihat produk-produk yang ada di Ethereum spesifik warren terstruktur. Oke, di sini sudah
tertampil untuk web base kita. Jadi Bapak Ibu bisa login aja tadi ketika sudah aktif akunnya, bahwasannya nanti bisa langsung transaksi dengan menggunakan user ID, password, dan PIN yang kita kirimkan, dan nanti password dan PIN tersebut bisa dirubah sesuai dengan keinginan. Oke, di sini mungkin saya informasi terlebih dahulu, ada beberapa menu yang mungkin Bapak Ibu masih bingung atau belum mengerti. Mungkin saya jelaskan satu persatu. Yang pertama di sini ada buying power atau biasa kita sebut adalah limit gitu ya. Jadi kegunaan dari limit tersebut adalah untuk melakukan transaksi ketika dana cash atau cash kita tidak mencukupi di RDN. Nah, limit ini solusi untuk sebagai investor atau yang bersifat jangka pendek atau transaksi ini ya cepat gitu ya, bahwasanya agar tidak kehilangan momentum ketika melakukan transaksi. Misalnya sebagai contoh, kita ingin membeli cash atau kita ingin membeli saham sebesar 15 juta gitu ya. Tetapi cash kita hanya memiliki sekitar 10 juta. Dan kita sudah membidik, ibaratnya membidik salah satu saham yang menarik gitu ya. Dan harganya sudah naik gitu ya atau sedang running gitu ya, takut kehilangan momentum ketika kita melakukan deposit terlebih dahulu karena tentunya butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Kita harus buka mobile banking kita, lalu transfer ke RDN, terus proses masuk ke RDN membutuhkan waktu, takutnya kita tidak mendapatkan harga yang kita inginkan. Nah, BM Power ini tentunya bisa digunakan untuk Bapak Ibu untuk jangka pendek ya atau sementara cashnya ini, bahwasanya ketika kita sudah melakukan transaksi, jangan lupa ketika T plus 2 bisa melakukan deposit dana gitu ya ke nomor RDE-nya sesuai nominal yang kita gunakan gitu ya, agar di T plus 3 atau T plus 4 kita tidak dikenakan interest dan di T plus 4 tidak dijual paksa atau for sale bahasanya. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya di sini ada portfolio value. Jadi ini adalah akumulasi aset kita dalam bentuk saham dan dia akan bergerak sesuai dengan profit dan loss kita. Jadi dia angkanya akan update secara real time seperti itu. Dan bergambar dengan unrealized gain ataupun loss. Jadi semisal kita ada berapa yang untung atau rugi, dia sudah ter-average berapa persen lebih besar keuntungan atau kerugian kita. Jadi dia sudah mengakumulasi by system. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada ISG kita, ada komposit kita gitu ya. Jadi kita hadirkan untuk ISG kita hari ini. Lalu volume ya, volume itu adalah apa namanya terjadinya transaksi dalam bentuk lot gitu ya, maupun buy ataupun sell. Value adalah jumlah value transaksinya. Kalau frekuensi berapa kali kita atau bursa itu semua investor dari saat itu berapa kali melakukan transaksi. Lalu selanjutnya sini ada 4 order book yang kita bisa melakukan transaksi. Nah, tadi mungkin eh karena di sini pembahasannya warrant terstruktur gitu ya. Bentar. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Tadi Mas Andreas sudah menjelaskan terkait warrant terstruktur gitu ya. Nah, ini adalah salah satu warrant terstruktur milik CGS. Apa sih yang membedakannya? Tadi Mas Andreas sudah memberikan informasi bahwasanya yang berbeda adalah di sininya adalah kodenya yaitu adalah YU, itu adalah kode broker kami yaitu adalah CGS International Sekuritas Indonesia. Pastikan ketika ingin membeli produk kami, memilihnya adalah yang YU gitu ya. Dan di sini ada harga bid ataupun offer ya, kita lihat di sini. Lalu di sini juga ada lots, antrian lots gitu ya. Bukan lots sih, sebenarnya ini adalah menjaga untuk menjaga harga tersebut dari order terstruktur, makanya disediakan masing-masing dari bid ataupun offer itu di sekitar 10.000. Nah, semisal kita ingin membeli gitu ya, tinggal kita klik aja di sini, kita ingin membeli di harga 65 untuk warrant terstrukturnya. Sebenarnya mekanismenya juga sama ketika kita melakukan transaksi saham biasa. Kita input di PIN di sini, kita klik confirm. Oke, untuk melihatnya hasil transaksi kita itu ada di sini. Oke, statusnya masih open ya, bahwasanya kita membeli di bawah harga market si BBRI YUCV5. Seperti itu ya. Jadi di sini kita lihat, kita bisa masih merubah harganya. Semisal kita pengen harga yang lebih tinggi gitu ya. Semisal kita pengen di harga 70, nanti transaksinya akan langsung ke apa namanya?
langsung match gitu ya. Misal kita di sini mau harga 70 satu lot, kita unmake di sini, nanti transaksi kita langsung match seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau cancel, kita klik withdraw di sini. Nah, statusnya menjadi withdraw seperti itu. Kurang lebih mekanisme semua sama ketika kita melakukan transaksi semua saham termasuk warrant terstruktur seperti itu. Next, selanjutnya di sini juga ada running trade. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen melihat kejadian dari setiap transaksi saham, dari keseluruhan saham, mau kita lihat detail per menitnya, per jamnya, itu juga ada di running trade di sini. Kita juga bisa melihat spesifik dari price, lot, lalu actionnya buy ataupun sell. Oke, lalu selanjutnya di sini ada all stock. Nah, all stock ini adalah semua saham yang ada di market. Makanya kita memberikan informasi yang secara detail seperti kode sahamnya, deskripsinya, atau nama perusahaannya, last trade-nya, last quantity-nya. Jadi last trade sama last quantity itu sebenarnya kejadiannya mirip ya. Jadi kejadian transaksi saham dalam bentuk harga dengan berupa lotnya seperti itu. Dan di sini juga kita melihat ada detail dari lot, value, dan frekuensi dari per sahamnya. Dan cash map ini adalah untuk melihat net buy ataupun net sell dari saham tersebut. Oke, lalu selanjutnya di sini ada global market summary. Kita update juga indeks yang di luar ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek di sini. Dan untuk heat map, Bapak Ibu bisa melihat persentase mana yang lebih besar dalam bentuk filter dari market cap, volume, ataupun frekuensi. Nah, kita bergeser di sini ke menu trade. Di sini ada one stop trading. Kalau misalnya kita pengen memasukkan saham-saham pilihan kita, kita bisa cek di sini ada namanya menu watchlist atau my favorite. Kita bisa menambahkan atau mengurangi saham pilihan kita gitu ya. Sebagai contoh di sini saya ada saham koin ya. Saya bisa remove simbolnya atau saya mau menambahkan misalnya eh misalnya BBCA saya pengen nambah gitu ya. Nah, atau mungkin saya mau menambahkan BUFA gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan atau mengurangi saham yang kita inginkan seperti itu. Nah, di sini juga kita ada menu new order, sebenarnya sama ya yang kita lakukan pertama tadi. Kita bisa melakukan order di sini juga. Lalu order di sini terjadinya transaksi kita nanti menampilkan semua statusnya berupa withdraw, open, match gitu ya, atau reject. Nah, untuk melihat aset kita dalam bentuk saham di sini juga ada menu portofolio dan di sini menampilkan seperti net balance itu adalah kepemilikan lot kita, lalu harga market saat ini dari setiap sahamnya, terus ada gain ataupun loss, persentase maupun dari value, ada modal kita yang disebut namanya average price gitu ya, dan di sini ada tools untuk kita melakukan buy ataupun sell. Nah, kalau di akan summary di sini eh, kurang lebih kita pengen melihat aset dalam bentuk cash. Di sini mungkin saya akan jelaskan. Yang pertama, kalau buying power ini kita sudah jelaskan di awal, market value adalah sama dengan portfolio value dalam bentuk cash, porto kita dalam bentuk stok yang ditampilkan secara cash. Total aset ini menampilkan dari current balance ditambah dengan market value, maka totalnya adalah 658.000 sudah diakumulasi dengan cash dengan stok. Nah, kalau current balance dan available balance ini adalah dana yang tersedia gitu ya. Dana yang tersedia di RDN, tapi perbedaannya adalah kalau current balance itu ketika kita melakukan transaksi, dia nggak update terlebih dahulu gitu ya. Karena kalau available balance itu harus menunggu T+2 penyelesaian transaksi. Seperti itu ya. Jadi kalau current balance itu dananya kita bisa patokan untuk membeli saham lagi, tapi kalau untuk penarikan dana ke RDN itu bisa melihat di available balance. Lalu ada open buy dan open sell. Kita lihat di sini sama ya. Jadi kalau misalnya kita masih ada yang pending dari sisi open buy ataupun open sell juga akan muncul value-nya dan dia di sini ada block on mount and outstanding buy orders di sini bercermin dengan open buy di sini ya. Tapi selain transaksi yang masih open, kalau kita melakukan penarikan dana dia juga akan muncul. Kalau sell buy ini adalah transaksi yang sudah match gitu ya, dan dia akan menghilang di T+2, beda dengan open buy dan open sell. Kalau open buy dan open sell itu yang masih open statusnya, kalau ini sudah match, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada order info. Jadi kalau misalnya kita mau mencari saham-saham yang sudah lampau, kita bisa filter dari tanggalnya, dari tahun berapa gitu ya. Kita bisa search, nanti menampilkan keseluruhan saham yang kita pernah transaksi, atau spesifik sahamnya, itu juga bisa diklik simbol.
Oke, lalu selanjutnya di sini ada menu full quote. Jadi menampilkan detail dari setiap saham ya, dari salah satu saham yang kita pilih. Jadi sebagai contoh di sini ada BBCA, kita menampilkan dari chartnya ataupun running trade khusus BBCA. Berbeda dengan running trade sebelumnya menampilkan semua saham gitu ya, tapi di sini menampilkan dari spesifik running trade si saham tersebut. Lalu ada top stock, kita bisa menampilkan dari top stock dari top gainers, top loser, dan activity dari sisi loss, frekuensi, dan value berdasarkan transaksi hari ini. Nah, bedanya kalau trade based stock di sini adalah kita bisa melihat aktivitas per harga sahamnya. Semisal di sini kita lihat BBCA, kita bisa melihat frekuensi, volume, dan value mana yang lebih besar dari setiap harga yang ditampilkan. Lalu di sini ada client info, kita bisa melakukan penarikan dana dari RDN ke rekening tabungan. Itu kita prosesnya kurang lebih bisa di hari yang sama ya, ketika Bapak Ibu inputnya sebelum jam 12 siang gitu. Tapi kalau misalnya diinputnya setelah jam 12 siang, maka akan diproses di hari bursa selanjutnya dan pastikan dananya mencukupi berdasarkan available balance ya untuk melakukan penarikan dananya. Lalu di sini ada news, lalu di sini juga ada chart. Jadi Bapak Ibu bisa melihat pergerakan saham dengan bisa memfilter dari maksimum 10 tahun dan lain sebagainya. Dan sini kita juga ada pilihan indikator. Dan di sini juga kita bisa merubah temanya menjadi tema gelap ataupun tema terang. Dan untuk merubah password dan PIN bisa klik change password. Lalu di sini ada beberapa pilihan untuk kita melakukan perubahan password ataupun PIN. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait iTrade? Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri saja kelas pasti hari ini. Bapak Ibu, terima kasih dan sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Dan jangan lupa, kita memiliki banyak promo yang bisa diakses di website kita di cgsi.co.id atau melalui sosial media kita, Instagram di cgsi_id. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya dan terima kasih.